Explorers. Buat para Meta Explorers yang belum on cam nih, boleh banget buat on cam dulu yuk sebelum kita mulai acaranya biar bisa merhatiin technical meetingnya dengan fokus dan saksama. Sekali lagi buat para Meta Explorers yang belum on cam nih, boleh banget buat on cam dulu ya teman-teman sebelum kita mulai acara technical meeting ini. Yang mungkin di pertengahan Zoom ini ada urgensi untuk keluar dari Zoom, itu nggak apa-apa banget karena kita kebetulan juga merecord Zoom ini dan akan membagikan PPT ini setelahnya di grup komunitas. Gitu. Mulai di next slide. Oke, jadi untuk SI competition kategori kali ini akan dibagi menjadi dua babak nih teman-teman, yaitu babak penyisihan dan babak final. Nah, babak penyisihan ini akan dilaksanakan secara daring dan asinkronus. Jadi teman-teman nggak perlu nih mungkin datang ke UI untuk submisi karya. Jadi teman-teman hanya perlu menggunakan platform-platform yang memang digunakan untuk mengerjakan esai seperti Google Docs atau Microsoft Word. Gitu. Nah, setelah itu peserta akan diminta mengumpulkan deliverables atau berkas-berkas yang harus dikumpulkan ketika submisi karya. Ada dua yang teman-teman harus perhatikan. Yang pertama ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, dan untuk tes. Halo para Meta Explorers. Selamat datang di Technical Meeting babak ujian Aktuarial Informatik Competition Logika UI 2020. Nama saya Cynthia Alfiana ini sebagai Master of Ceremonies acara hari ini. Senang sekali bisa hebat, sudah siap melakukan tantangan tutorial information tahun ini. Nah, agar seluruh rangkaian acara meeting ini berjalan dengan lancar, mari kita berdoa terlebih dahulu dan percaya masing-masing. Doa dimulai. Tidak kata cukup. Dalam technical meeting pada siang hari ini, kami akan memaparkan teknik dari pelaksanaan babak pengisian tutorial information logika UI 2020 bagi peserta di dan menyimak pemaparan secara baik. Apabila ada yang kurang jelas dari pemaparan yang disampaikan, akan diadakan tanya jawab di pemaparan ini. Tanpa lama-lama lagi, untuk rangkaian penjelasan teknis babak pengisian C akan diserahkan kepada Fida Nazila Saudia dan Virus Rifki Sasmaya.
Dan Afirda dan Kak Rifki dipersilakan. Kalau tadi perkenalkan, nama aku Firjai. Nah, aku sebagai penanggung dari ICIC. Lalu perkenalkan, aku Bayu Rizky Sasmael, gue sebagai salah satu penanggung jawab untuk lomba ICE. Selanjutnya kita akan memaparkan untuk detail-detail technical meeting ICE. Jadi pertama, apa sih aktual itu? Jadi ICE merupakan kompetisi berskala nasional untuk siswa atau siswa SMA atau sekolah sederajat secara individu. Peserta diminta membuat infografis berdasarkan tema seputar aktuaria yang akan diberikan panitia. ICE dibagi menjadi dua tahap. Pada tahap penyisihan, peserta diminta mengumpulkan tugas berupa infografis tentang tema yang diberikan. Kemudian, 10 peserta terbaik akan melanjutkan ke tahap final. Finalis akan membuat berkas presentasi dari infografis itu. Kemudian, hasil berkas akan dipresentasikan secara luring pada tahap final. Kita bakal memaparkan buat tema dari ICE. Jadi untuk ICE Logika tahun ini, kami mengambil tema mengenali dan mengelola risiko dalam kegiatan finansial di masa digitalisasi. Seperti yang kita tahu, perkembangan teknologi digital memunculkan banyaknya teknologi layanan finansial, baik dalam bentuk aplikasi atau situs atau website. Dan layanan ini contohnya adalah mobile banking yang memudahkan transaksi jual beli masyarakat di kehidupan masyarakat. Di sisi lain, perkembangan layanan finansial digital juga memunculkan banyaknya aplikasi atau situs yang belum tentu beroperasi secara resmi, seperti beberapa pinjaman online dan aktivitas ilegal seperti judi online. Kami membawa tema ini untuk mengelola risiko yang terkandung dalam kegiatan finansial tersebut melalui sudut pandang ilmu aktuaria, yang pada dasarnya adalah ilmu yang sangat terkait dengan konsep. Pada dari itu, kami mengambil dua subtema yang akan digunakan di ICE ini. Yang pertama adalah penggunaan ilmu aktuaria untuk menganalisis kriminalitas judi online bagi keadaan finansial masyarakat. Seperti yang kita tahu, judi online saat ini sedang parah di tengah masyarakat dan menimbulkan dampak finansial dan sosial. Tema ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar risiko finansial yang ditimbulkan oleh judi online melalui sudut pandang ilmu aktuaria. Dengan begitu, masyarakat bisa lebih sadar akan bahayanya dan terdorong untuk mengurangi atau bahkan menghentikan aktivitas judi online. Dan kemudian, subtema yang kedua adalah analisis risiko finansial pinjaman online bagi masyarakat dari perspektif ilmu aktuaria. Subtema ini membahas bagaimana aktuaria digunakan untuk menganalisis risiko finansial yang timbul dari maraknya pinjaman online di tengah-tengah masyarakat saat ini. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat memahami bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh pinjaman online seperti akumulasi hutang, bunga tinggi, hingga risiko gagal bayar. Dan begitu, kesadaran masyarakat dan mereka terdorong untuk bijak dalam menggunakan pinjaman online. Selanjutnya, kami bakal membacakan ketentuan umum untuk lomba ICE. Jadi untuk ketentuan umumnya, pertama, setiap peserta hanya diperbolehkan mengirimkan satu karya. Kedua, infografik yang dikirimkan merupakan karya orisinal dan belum pernah dilombakan di perlombaan manapun. Ketiga, segala bentuk pelanggaran, baik fabrikasi, falsifikasi, fragmentasi, dan plagiarisme akan diberikan sanksi berupa diskualifikasi dari perlombaan. Keempat, peserta merupakan siswa aktif selama mengikuti rangkaian acara ICE Logika UI 2025. Apabila terdapat pelanggaran dalam hal ini, peserta yang bersangkutan akan didiskualifikasi. Kemudian, peserta wajib bergabung ke dalam grup WhatsApp peserta yang disediakan oleh panitia pada setiap babak perlombaan. Keenam, apabila terdapat finalis ICE yang mengundurkan diri atau terdiskualifikasi, maka peserta lain yang bukan finalis dengan nilai tertinggi akan menjadi finalis untuk menggantikan finalis lain yang mengundurkan diri atau terdiskualifikasi. Yang ketujuh, keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Dan yang kedelapan, panitia dapat mengubah peraturan sewaktu-waktu dan segala perubahan peraturan akan diinformasikan lebih lanjut melalui akun sosial media Logika UI 2025 yang ada di bawah ini. Baik, kemudian kita akan masuk ke 5.
Berikut ini masa untuk actuarial infographic competition. Yang pertama adalah tactical meeting penelitian yang kita laksanakan pada hari ini, tanggal 21 September 2025. Kemudian dilanjut dengan selisih berkas penyisihan dari tanggal 21 September hingga 11 Oktober 2025 secara online melalui Google Form. Kemudian ada pengumuman finalis pada tanggal 3 November 2025 dan registrasi ulang finalis pada tanggal 3 November sampai 7 November 2025. Nah, untuk registrasi finalis ini dilakukan oleh 10 orang peserta yang memperoleh nilai tertinggi di babak penyisihan. Namun, jika dari 10 calon finalis tersebut ada yang mengundurkan diri, maka panitia akan menghubungi peserta dengan nilai tertinggi di luar daftar calon finalis tersebut. Contohnya, jika terdapat satu orang finalis yang mengundurkan diri, kami akan menghubungi juara ke-11. Nah, untuk rangkaian tersebut berada di dalam interval waktu ini, dari tanggal 3 sampai 7 November 2025. Jadi, teman-teman harus memberikan konfirmasi secepatnya ya. Jika peserta yang diumumkan oleh peserta final tidak kunjung memberikan informasi, maka peserta akan dinyatakan gugur dan posisinya akan digantikan oleh peserta lain. Kemudian, dilanjut dengan technical meeting final pada tanggal 8 November 2025. Lalu ada submisi berkas final pada tanggal 9 November sampai 19 November 2025 secara online melalui Google Form. Nah, kemudian ada voting infografik pada tanggal 10 November sampai 21 November 2025. Nah, pada tahap voting infografik ini, seluruh infografik para finalis akan diposting di Instagram Memikauki 2025. Postingan infografik dengan jumlah like terbanyak akan menjadi pemenang kategori infografik terkait. Nah, tetapi untuk catat teman-teman kalau like-nya tidak boleh diperoleh melalui jasa beli likes. Kemudian setelah voting infografik dilanjut dengan presentasi blog final pada tanggal 22 November 2025 secara offline di Universitas Indonesia dan dilanjut dengan grand closing pada tanggal 23 November 2025 secara offline di Universitas Indonesia juga. Selanjutnya, kami akan memaparkan untuk tahap acara lomba AIC lebih baik. Tahap pertama adalah tahap seleksi infografik. Pada tahap seleksi infografik ini, para peserta harus mengumpulkan infografik dan deskripsi infografik sesuai dengan tema dan format yang berlaku. Untuk format akan dijelaskan nantinya. Lalu, batas pengumpulan infografik dan deskripsi infografik adalah Sabtu 11 Oktober 2025. Infografik yang dikumpulkan setelah batas pengumpulan tersebut tidak akan diterima oleh panitia. Selanjutnya, ada tahap voting. Pada tahap voting, infografik yang dikirimkan peserta akan diunggah ke akun media sosial Instagram Logika UI 2025 sebagai postingan. Selama masa tahap voting, postingan infografik peserta yang mendapatkan jumlah likes tertinggi akan menjadi pemenang infografik terbaik. Tahap voting berlangsung dari hari Senin 10 November 2025 sampai dengan Jumat 21 November 2025. Selanjutnya ada tahap presentasi. Dari 10 peserta terbaik di babak penyisihan akan dinyatakan lolos dari tahap seleksi infografik dan masuk ke tahap terakhir, yaitu tahap presentasi. Di tahap ini, peserta yang lolos harus membuat slide presentasi dalam bentuk PowerPoint sesuai dengan infografik yang telah dibuat pada tahap ini. Peserta akan melakukan presentasi di depan juri secara luring di Universitas Indonesia pada hari Sabtu 22 November 2025. Kemudian, kita akan masuk ke ketentuan infografik. Pertama, infografik merupakan hasil karya sendiri dan sempurna senang dalam sebuah manapun. Kedua, deskripsi infografik menjelaskan tentang infografik yang dibuat. Karya tidak diperbolehkan mengandung bentuk sara, pornografi, dan hal-hal lainnya yang bertentangan dengan norma dan aturan yang berlaku di Indonesia. Ya, karya tidak diperbolehkan mengandung unsur yang melanggar hak cipta atau mengandung yang dikonsumsikan oleh model kepentingan buatan lain. Jadi, baik isi infografis maupun gambar yang digunakan dalam infografik itu tidak boleh digunakan ya tadi. Ya, yang keempat, data yang digunakan dalam infografik yang dibuat merupakan data aktual dan dapat dipertanggungjawabkan. Kelima, sumber data yang digunakan wajib dicantumkan dalam infografik. Keenam, infografik harus membuat hal tersebut. 7. Infografik dan deskripsi infografik harus dibuat menggunakan template yang telah disediakan oleh panitia dan dapat diinput di dalam infografik. 8. Untuk format infografik yang pertama, karena dibuat secara digital dengan pakai dengan paling 29,2 atau ada yang tipuan ya, kita landscape fotografi, kemudian resolusi minimal dan DPI dan ukuran maksimal 20 megapiksel.
Jelas, untuk format deskripsi infografik yang pertama, deskripsi infografik terdiri dari satu operator tentang empat orientasi konten seperti menggunakan konten digital, dan menggunakan pasangan kreatif dan modern. Deskripsi infografik sesuai dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk dan dalam konten format PDF dengan ukuran file maksimal 5 PB. Pengumpulannya, karena mengirimkan infografik dengan format PDF dengan nama besar, Aisyah Logika, bukan infografik, dan nama peserta, untuk foto-foto. Dan tetap mengirimkan dan infografik dengan format PDF dengan nama besar, Aisyah Logika, dan infografik, nama peserta, dan nama peserta. Infografik dan deskripsi infografik dikirimkan bersamaan dengan lembar pernyataan dari finalitas infografik dengan format file Aisyah Logika, finalitas, nama peserta, nama lembar pernyataan dari finalitas infografik dapat dimiliki di kemudian, film berkas dikirimkan ke form penjelas pada tahun berikut dengan format yang sesuai paling lambat sudah Oktober 2024 untuk 359 waktu Indonesia Barat. Kelas yang terlambat itu tidak akan diterima oleh panitia. Beberapa isiannya. Yang pertama ada deskripsi infografik, template infografik, dan surat pernyataan oleh pejabat. Nah, untuk template infografik ini jadi hanya berupa kegiatan. Jadi tidak ada ketentuan terkait dengan infografik dan aplikasi yang digunakan untuk membuat infografik. Serta dibebaskan membuat infografik sekreatif mungkin selama tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Indonesia terus meningkat dengan transaksi mencapai Demokrasi berperan penting dalam menghitung. Selanjutnya, kita akan menjelaskan indikator penilaian. Di sini kita ada penilaian untuk isi berkas yang dikirim oleh peserta. Kriteria penilaiannya pertama adalah dari desain infografik yang dikirim. Itu ada fundamental design dengan bobot sebesar 10%. Kemudian ada tipografi sebesar 10%. Lalu ada warna dan citra sebesar 10%. Dan layout dengan bobot sebesar 10%. Selanjutnya ada penilaian infografik dan deskripsi. Pertama dari sisi materi, penyesuaian dengan tema sebesar 10%, aktualisasi tema dan analisis yang dipilih dengan bobot sebesar 10%. Kemudian ada data dengan penyesuaian dan validitas data dengan tema sebesar 10%. Kemudian penyesuaian inti dengan referensi atau daftar pustaka sebesar 10%. Selanjutnya ada struktur dan substansi, peruntukan penjelasan dan penggunaan bahasa dengan bobot 10%, penyesuaian inti dengan ya, untuk kalian data dari Jabodetabek atau yang di dalam Jabodetabek pakai jauh dari kita ada paket akses lain. Nah, untuk paket akses akan diberikan makan malam pada hari pertama, sarapan pagi dalam di hari kedua, penjemputan dan pengaturan, penginapan 1 malam pada tanggal 22 dan 24 2024, di mana itu akan 3 orang. Nanti akan melaksanakan di stasiun Manggarai atau stasiun Gambir hari pertama. Untuk titik pengantarannya juga sama di stasiun Manggarai atau stasiun Gambir. Nanti setelah dan 350 sampai 400 mengirimkan kepada peserta. Nah, kemudian bagi teman-teman yang ingin paket tambahan, kita ada paket tambahan nih. Kalian bisa berikan ke orang dengan tambahan atau kalian bisa request penambahan penginapan 1 hari. Terima kasih kepada Kak Firda dan Kak Rifki yang telah menjelaskan teknis babak penyisian Actuarial Infographic Competition Logika UI 2025 secara detail. Selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya jawab.
Bagi peserta yang ingin bertanya, dapat bertanya secara langsung dengan menggunakan fitur raise hand untuk mengajukan pertanyaan, ataupun dapat mengajukan pertanyaan secara anonim melalui situs web slido.com dengan kode 4081228. Atau teman-teman bisa juga akan berlangsung selama 30 menit. Jadi langsung kita mulai. Pertanyaan pertamanya, PPT-nya nanti dibagikan atau enggak? Jadi nanti PPT-nya dibagikan ya, technical meeting ini. Jadi untuk technical meeting ini nanti PPT-nya dibagikan ya, sama sebenarnya untuk informasi yang ada di PPT ini sudah terkandung juga di booklet AIC. Jadi kalau kalian mau lihat informasinya juga bisa dilihat di booklet AIC. Tapi nanti ini PPT-nya juga bakal dibagikan. Mereka diperbolehkan ya kita para infografis kalian secara semuanya tidak kasih bagian karya lain itu kalau kita diperbolehkan dan bagi tidak menggunakan AI juga boleh bagaimana kita boleh menggunakan nah padahal tadi saya sebut bahwa kalian tidak boleh melakukan bentuk-bentuk yang generated dari AI ya tapi kalian masih boleh kalau diskusi kalau kayak brainstorming diskusi bareng AI buat dari isi grafiknya itu masih boleh atau isi infografik kalian tuh baik gambarnya maupun ini tidak boleh langsung dari AI gitu kan. Nah, yang selanjutnya boleh tidak menggunakan AI dan jika boleh bagaimana kita boleh menggunakannya. Jadi seperti yang tadi dijelaskan di ketentuan untuk penggunaan AI sebagai elemennya, misalnya kalian generate image buat elemennya atau kalian bikin teksnya semuanya dari AI itu dilarang kan. Jadi tidak boleh menggunakan unsur-unsur AI atau kalimat-kalimat yang di-generate langsung oleh AI. Namun mungkin kalian kalau misalnya membutuhkan ide untuk apa yang dibahas, boleh kalian bisa nanya AI asalkan kalian tidak langsung copy paste gitu ya kata-katanya ke infografik kalian dan juga untuk elemen-elemennya atau desainnya itu juga tidak diperbolehkan menggunakan hasil image generate dari AI. Dan tadi itu untuk yang di Jakarta kan ya kak. Nah
Untuk yang akomodasi tadi itu, bebas ya guys, kalau kalian yang dari Jakarta tapi pengen pakai akomodasi itu boleh, atau kalian yang mau di model Bodetabek itu juga diperbolehkan. Jadinya memang Lalu selanjutnya, apakah data infografis dapat menggunakan data langsung atau data survei? Jadi untuk datanya itu sebenarnya bebas ya menggunakan data mana aja, asal bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi kalian boleh misalnya mencari data sendiri, jadi data langsung atau ambil data dari survei yang sudah ada. Asalkan data yang kalian gunakan itu bisa dipertanggungjawabkan. sumber yang dicantumkan dalam infografik dicantumkan seperti daftar usaha, maka boleh hanya link saja. Nah, untuk sumber data yang dicantumkan dalam infografik itu apakah seperti daftar pustaka ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan tentang akomodasi kalau dari luar Pulau Jawa itu bagaimana? Jadi kita cuman menyediakan akomodasi itu untuk yang di stasiun-stasiun tadi. Jadi kalau misalnya perjalanan dari luar Pulau Jawa ke Pulau Jawa itu sendiri, kita tidak ada akomodasinya. Namun kalau kalian melakukan perjalanan sendiri, terus berhubung dengan stasiun-stasiun tadi yang disebutkan, nanti kalian bisa dapat layanan akomodasinya. Tapi untuk dari luar Pulau Jawa ke Pulau Jawanya itu tidak ada. Berarti untuk sistem itu kalau pilih antara sistem dan sistem manual kan, ya benar teman. Jadi kalian boleh pilih salah satu di antara di sistem. Selanjutnya bertanya ada nggak referensi buat AIC? Jadi karena AIC pernah dilaksanakan sebelumnya, mungkin kalau kalian lihat di IG Logika atau sosial media lain, kalian bisa nemu postingan-postingan dari infografik AIC dari tahun-tahun lalu. Cuman mungkin kalian perlu scrollnya agak ke bawah banget ya, tapi ada referensinya di situ. Cuman sekali lagi mau ngingetin aja kalau sebenarnya infografiknya tuh bebas asal kalian sesuai dengan subtema yang tadi disebutin ya dan sesuai aturan. Jadi kalau salah sih kayaknya gak bakal ya, soalnya kayak agak luas gitu. Jadi kalian bisa sekreatif. Maka yang bertanya apakah tanda tiket infografis selalu dilihat dan tidak boleh diubah kombinasi warna atau ditimpa elemen teratur. Nah, kalau untuk template tingkat infografisnya itu harus terlihat ya, terus juga tidak boleh diubah kombinasi warnanya atau ditimpa elemen apapun. Jadi kalian bikin desain infografisnya aja dulu, nanti kalau udah selesai baru dipakein ke frame-nya gitu. Selanjutnya, apakah diperbolehkan untuk menggunakan model matematika untuk menggambarkan konten infografis? Nah, ini tuh boleh banget. Jadi kalian untuk menyajikan data yang kalian mau di infografiknya itu
terserah kalian medianya kayak gimana. Kalau misalnya kalian mau menggunakan model, matematika, atau kayak grafik, itu diperbolehkan di programming. Untuk presentasi wajib pakai bid. Nah, presentasi itu wajib bagi para finalis ya. Jadi misalkan kalian lolos ke babak final dan kalian konfirmasi kalau kalian bisa mengikuti babak final, kalian wajib mengikuti presentasi secara offline di Universitas Indonesia. Jika kalian tidak mengikuti presentasi, maka kalian akan dinyatakan Selanjutnya, apakah menggunakan simulasi-simulasi seperti Monte Carlo dapat diterima atau tidak? Jadi kan balik ke yang tadi, yang tentang model matematika, itu diperbolehkan. Dan tentang yang data tadi kan kalian datanya boleh misalnya ambil dari survei yang pernah ada, atau kalian nyari sendiri. Dan kalau misalnya kalian melakukan simulasi ini, kalian bisa menggunakan gitu hasil simulasinya untuk memperkuat kesimpulan kalian gitu. Cuman kata-katanya gimana kalian itu bisa mendukung kesimpulan kalian dari simulasi itu terserah kalian, itu dari kalian. Jadi intinya boleh ya. bagi orang yang tidak lolos finalis, mereka mendapatkan apa? Nah, bagi teman-teman yang mengikuti babak penyisihan tapi tidak lolos ke babak final akan mendapatkan sertifikat sebagai tanda bahwa kalian telah mengikuti Untuk pertanyaan selanjutnya, jadi gimana tentang subtema 1 dan 2 itu. Jadi sebenarnya kita tuh tema itu untuk sebagai kayak gambaran besar atau tema besar. Dan dari situ kita mau pesertanya itu milih salah satu dari 2 subtema itu. Jadi untuk subtemanya dipilih ya. Dan sebenarnya subtemanya itu kan juga pasti terkait dengan temanya itu sendiri ya. Jadi kalau kalian udah bahas salah satu subtemanya, pasti akan terkait dengan tema besar gitu. berapa banyak peserta yang lolos ke babak final. Seperti yang saya sebutkan tadi, peserta yang lolos ke babak final itu 10 orang ya.
Terus ada pertanyaan untuk babak penyisihan, jadi untuk masuk finalis ditentukan oleh like terbanyak dan bukan penilaian dari juri. Oke, jadi penjelasannya begini, untuk babak penyisihan, siapa yang menang babak penyisihan itu dari juri AIC aja ya. Jadi untuk yang tentang likes tadi itu, nanti kita intinya ada dua pemenang. Jadi kita ada pemenang favorit atau infografik terbaik ya, dan pemenang dari babak final itu sendiri yang presentasinya akan dinilai terbaik oleh jurinya. Jadi untuk masuk final nanti tergantung nilai kalian oleh juri ya, dan like itu hanya menentukan untuk pemenang infografik terbaik saja. Oh ya, kan tadi juara 1, 2, 3 itu, jadi maksudnya adalah untuk yang final itu yang dapat juara 1, 2, 3 dari yang lolos ke final dan dinilai ketiga terbaik oleh juri AIC. Dan kemudian untuk yang like terbanyak tadi itu akan mendapatkan pemenangnya lewat infografik terbaik seperti itu. Jadi kita pemenangnya totalnya ada 4. Apakah desain harus dibuat sendiri atau boleh menggunakan template? Nah, untuk penggunaan template diperbolehkan ya guys, tapi lebih disarankan untuk membuat desain sendiri. Oke, jadi misalnya ada 3 juara terbaik dan dia juga likes-nya terbanyak. Apakah dia bisa dapat 2 juara? Iya, jawabannya mereka bisa. Kalau mereka nilainya ketiga terbaik di final dan likes-nya terbanyak buat postingan infografiknya. Buat para market explorers yang masih punya pertanyaan, boleh langsung ditanyain aja ya teman-teman. Di slide yang ditampilkan. Kami tunggu 2 menit lagi ya teman-teman.
Nah, jadi pertanyaan selanjutnya untuk infografis kita harus cari contoh kasus terus kita analisis atau gimana. Nah itu jadi studi kasus ya namanya dan itu tuh boleh sebagai salah satu kayak cara pendekatannya. Namun untuk bagaimana kalian mau kayak menyampaikan subtema yang ada tadi tentang risiko judi online atau risiko pinjaman online itu dibebaskan. Jadi kalian boleh studi kasus seperti ini atau boleh kayak misalnya kalian melihat data-data sebelumnya dan kira-kira kalian analisis gitu gimana risiko-risikonya. Kak, kira-kira jam berapa para finalis harus sampai ke gedung FIPA ketika hari presentasi? Nah, untuk final nanti itu registrasi peserta perkiraan dimulai dari jam setengah 8. Jadi, kalau bisa jam setengah 8 pagi kalian udah harus di Universitas Indonesia ya guys. Terus untuk uh, tempatnya belum tentu di gedung FIPA, intinya masih di lingkungan Universitas Indonesia. Informasinya akan kami pantau lebih lanjut. Izin memastikan lagi Kak, jadi setelah memilih antara subtema 1 dan 2, boleh kita mencari studi kasus atau kita analisis dari subtema tersebut tentang resikonya. Boleh ya teman-teman, jadi kalian boleh cari studi kasus atau boleh menganalisis dari subtema yang kalian pilih.
Oke, ada pertanyaan lagi. Apakah metode mengoleksi data boleh digunakan kumpulan jurnal dan verifikasi sebagai landasan data infografis? Boleh banget ya teman-teman. Jangan lupa untuk sumber yang kalian gunakan dicantumkan ke dalam infografis ya. Buat para mata explore sama siapa yang pertanyaan, boleh banget ditanyain langsung ya teman-teman di slido.com dengan kode 4081228. Kami tunggu sampai 155 ya. Perspektif ilmu aktuaria. Jadi jika kalian membahas tentang ya, jadi kalian jadi jika kalian membahas tentang analisis risiko itu sudah termasuk ke dalam perspektif ilmu aktuaria. Nah, untuk seberapa terkait
Apakah penggunaan model yang rules aktuaria, misalnya gain and loss, diwajibkan dalam infografis maupun presentasi? Untuk penggunaan model dan rules aktuaria itu sangat diperbolehkan ya teman-teman, tapi tidak diwajibkan. Tapi hal ini mungkin bisa menjadi nilai plus di mata juri. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah boleh nanti dibagikan notulen jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kami? Nah, untuk notulen jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian nanti akan dibagikan ya teman-teman. Oke, apakah ada juara peserta terbaik? Ada ya teman-teman. Jadi untuk Aicha ada juara 1, 2, 3, dan ada infografik terbaik dan presentasi terbaik. Oke, sekian cukup untuk sesi tanya jawab ya teman-teman. Oke, terima kasih kepada Kak Firda dan Kak Rifki atas jawaban dan penjelasannya pada sesi tanya jawab kali ini. Semoga semua pertanyaan yang diberikan sudah terjawab dengan baik. Selanjutnya, kami akan melakukan sesi dokumentasi. Bagi peserta yang tidak terkendala untuk on-cam, diharapkan untuk menyalakan kamera untuk melakukan dokumentasi. Nah, untuk para Meta Explorers, kami tunggu 2 menit ya sebelum sesi dokumentasi kami mulai. Mungkin untuk teman-teman yang nggak terkendala untuk on-cam, boleh banget untuk on-cam dulu. Karena kita akan melakukan sesi dokumentasi nih teman-teman.
Sekali lagi mungkin untuk teman-teman yang belum on cam dan tidak terkendala, boleh banget untuk on cam ya teman-teman, karena kita mau ada sesi dokumentasi. Aku screenshot dari slide pertama dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Terus slide kedua ya. 1, 2, 3. Oke, udah. Makasih teman-teman. Oke, setelah selesai ini seluruh rangkaian acara technical meeting babak penyisian aktuarial infographic competition Logika UI 2025. Terima kasih untuk semua peserta yang telah hadir dan mendengarkan sesi technical meeting pada siang hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama rangkaian acara ini berlangsung. Saya Cynthia Alfiana Zaini sebagai Master of Ceremonies pamit undur diri. Kami tunggu di Universitas Indonesia sebagai finalis ya teman-teman. Terima kasih Met Explorers. Sudah boleh live ya teman-teman.